Oke, untuk video kedua ini kita bahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Ini masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya tentang lapisan atmosfer dan masih ada di subbab dinamika atmosfer. Oke, kita bahas unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim kurang lebih ada 6. Ada 6 yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yang paling mudah atau paling sangat urgent dan mempengaruhi unsur lainnya adalah suhu atau temperatur ya. Suhu atau temperatur ini biasanya diukur menggunakan alat yang bernama termometer. Termometer ini jenisnya ada banyak banget. Ada termometer ruangan, ada termometer yang outdoor, ada yang untuk badan dan seterusnya. Tergantung nanti pemanfaatannya kita mau ngukur suhu apa gitu. Nah, kemudian suhu ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk di ruang terbuka atau yang di permukaan bumi, ini bukan, kita konteksnya bukan suhu badan manusia ya, apalagi kaitannya dengan corona kemarin. Corona itu kan salah satu indikatornya adalah demam, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah suhu di permukaan bumi secara rata-rata. Yang mempengaruhi yang pertama adalah lamanya penyinaran matahari. Kita tahu matahari ini menjadi sumber energi utama untuk menggerakkan semua kehidupan yang ada di permukaan bumi. Bayangkan kalau tidak ada matahari, mungkin bumi kita akan terasa sangat dingin, tidak ada sumber panas di sana. Nah, lamanya penyinaran matahari ini akan berpengaruh terhadap suhu di permukaan bumi. Otomatis semakin lama penyinarannya, maka suhunya juga akan semakin panas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di beberapa murid gitu ya. Bu, untuk suhu harian rata-rata tertingginya itu jam berapa? Nah, ada yang menyebutkan jam 12 karena titik kulminasi itu jam 12 biasanya untuk daerah tropis. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, jam 12 matahari itu baru mencapai titik kulminasi. Ibaratnya dia tuh baru sampai di titik tertingginya. Dan matahari itu membutuhkan waktu untuk dia bisa memanaskan secara maksimal di permukaan bumi. Jadi untuk suhu tertinggi permukaan bumi itu bukan di jam 12, justru di jam 1 atau di jam 2 ketika ketika matahari itu sudah ada di titik kulminasinya selama 1 atau 2 jam. Maka disitulah menjadi suhu rata-rata tertinggi di permukaan bumi. Sedangkan suhu terendahnya itu ada di waktu subuh, sekitar jam 4 sampai jam 5 pagi. Itu adalah titik suhu terendah di permukaan bumi gitu. Jadi wajar kalau jam 4, jam 5 itu biasanya terasa lebih dingin dari waktu-waktu yang lain, karena disitulah memang titik terendahnya suhu di permukaan bumi gitu. Kemudian faktor yang kedua mempengaruhi suhu adalah kemiringan sinar matahari. Kemiringan sinar matahari atau arah datangnya matahari. Misal ketika pagi hari jam 9 ya, itu kan masih sangat miring sekali, matahari belum tegak lurus terhadap bumi, sehingga itu akan berpengaruh terhadap suhunya. Pagi belum terlalu terasa panas. Begitu juga sore hari sudah tidak terlalu panas, misal jam 3 atau jam 4 sore. Itu karena pengaruh dari kemiringan sinar matahari. Kemudian berikutnya keadaan awan. Oke, kalau semakin banyak awan, maka semakin banyak penghalang sinar matahari untuk masuk ke permukaan bumi, sehingga suhunya tidak terlalu panas. Sebaliknya, kalau kondisi awannya itu sedang bersih, sedang sangat cerah, maka sinar matahari bisa optimal sampai ke permukaan bumi, sehingga suhunya akan terasa lebih panas. Berikutnya adalah kondisi permukaan bumi. Tergantung sama ininya ya, penggunaan lahan atau pemanfaatan permukaan bumi itu seperti apa gitu. Jadi kayak misalnya nih, kita kembali ke gradien thermal yang di materi sebelumnya. Di gradien thermal itu dijelaskan kalau semakin tinggi permukaan bumi, suhunya akan semakin rendah, bukan malah semakin dekat dengan matahari semakin panas gitu ya, tapi karena berlaku gradien thermal itu tadi gitu. Kemudian yang terakhir yang berpengaruh terhadap suhu adalah jarak tempat kita dari laut. Biasanya kalau dekat dengan laut itu nanti akan semakin terasa panas. Ini kembali lagi sama seperti tadi,
gradien thermal semakin menuju ke laut, maka suhu akan semakin panas karena semakin mendekati 0 mTPL gitu. Kemudian faktor atau unsur cuaca dan iklim yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara ini akan biasanya diukur dengan alat yang namanya barometer. Nah, tekanan udara ini akan dipengaruhi oleh suhu. Sebagaimana yang kita bahas di poin pertama tadi, ada suhu atau temperatur. Suhu temperatur ini akan berpengaruh terhadap tekanan udara, di mana suhu dan tekanan udara ini akan berlaku perbandingan terbalik. Artinya semakin tinggi suhu permukaan bumi, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Semakin panas berarti tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah suhunya atau semakin dingin, maka tekanannya akan menjadi semakin tinggi. Biasanya seperti itu. Yang berlaku seperti itu maksudnya. Kemudian yang ketiga ada kelembaban udara. Kelembaban udara ini diartikan sebagai kandungan uap air yang ada di udara. Ini kalimat intinya ya. Kalau mau menjabarkan secara lengkap bisa dibuka di buku referensi masing-masing. Kemudian untuk kelembaban udara biasanya dikenal menjadi atau dibagi menjadi dua, ada yang mutlak, ada yang nisbi atau relatif gitu. Tapi ini sudah tidak digunakan lagi biasanya ya. Kita cukup tahu aja. Untuk alatnya namanya hygrometer. Berikutnya faktor cuaca dan iklim, angin. Nah, ini angin banyak banget. Jenisnya. Tapi sebelum ke jenisnya, kita ke proses terjadinya angin terlebih dahulu. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di beberapa tempat di permukaan bumi. Ya, berarti secara tidak langsung angin ini juga dipengaruhi oleh suhu, karena tadi suhu mempengaruhi tekanan udara, dan tekanan udara itu membuat udara menjadi bergerak. Nah, udara yang bergerak inilah yang disebut dengan angin. Kemudian kalau semakin besar perbedaan tekanan udaranya, maka kekuatan angin yang dihasilkan juga akan semakin besar gitu. Biasanya alat yang digunakan untuk mengetahui arah angin ya bendera angin atau baling-baling itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau untuk mengukur kecepatan angin biasanya kita memanfaatkan yang namanya anemometer gitu. Kemudian kita ke macam-macam angin. Mungkin macam-macam angin berikutnya akan dibahas di satu video khusus ya, karena banyak banget. Kita bahas di video khusus angin gitu aja ya. Kemudian berikutnya faktor cuaca dan iklim ada di curah hujan. Curah hujan ini juga akan berpengaruh terhadap cuaca dan iklim, di mana curah hujan ini adalah banyaknya air yang jatuh sampai ke permukaan tanah. Itu definisi hujan secara umum. Kemudian banyaknya curah hujan itu biasanya diukur dengan alat yang namanya ombrometer. Hujan juga banyak banget klasifikasinya, setidaknya ada tiga jenis hujan yang paling sering ditanyakan dalam soal-soal. Itu ada hujan orografis atau hujan naik gunung, namanya naik gunung. Kemudian ada hujan frontal, ada hujan zenital atau hujan konveksi gitu. Itu juga nanti sepintas akan dibahas bareng angin. Kita fokus ke faktor-faktor iklim dan cuaca dulu. Kemudian yang terakhir, faktor dari cuaca dan iklim adalah awan. Oke, kita bahas tentang awan sepintas. Awan ini terbentuk karena adanya proses kondensasi, sehingga terbentuklah awan. Mungkin secara sederhana kita deskripsikan awan itu sebagai kumpulan titik-titik air yang ada di atas sana, intinya seperti itu ya, bahasa sederhananya. Ini sama seperti yang sebelumnya, awan itu jenisnya banyak sekali. Nanti coba kita tambahkan gambar-gambarnya, contoh gambar dari awan gitu ya, supaya ketika nanti keluar rumah atau melakukan perjalanan ke suatu tempat, lihat ke atas ada awan di sana, kalian bisa memahami itu bentuknya menyerupai awan apa gitu. Oke, itu aja untuk unsur dan cuaca. Kita sambung ke video berikutnya.